Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea sebagai Wahyu Pribadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang paham ketuhanan dari perspektif filsafat. Mengapa itu penting? Karena filsafat berusaha menjelaskan suatu realitas, dan dalam filsafat selalu bertanya, apakah itu benar? Nah, maka dari itu, memahami Allah dalam filsafat ketuhanan berarti membicarakan akan keberadaan atau eksistensi akan Allah atau Tuhan. Filsafat ketuhanan merupakan refleksi atas fenomena kesadaran manusia, ide atau gagasan tentang Tuhan. Adanya ide tentang Tuhan pada manusia merupakan suatu fakta. Selain itu, memahami Allah dalam perspektif filsafat itu penting karena kita dapat memahami argumen-argumen dari para filsuf yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dari refleksi filosofis barat atas kesadaran manusia terhadap keberadaan Tuhan, sampai sekarang jatuh pada kesimpulan Tuhan ada, dan adanya Tuhan itu dapat dibuktikan secara rasional juga. Tuhan ada, tetapi tidak dapat dibuktikan adanya. Tidak dapat diketahui apakah Tuhan benar-benar ada. Tuhan tidak ada, dan ketentuan ini dapat dibuktikan juga. Jadi, masing-masing penyelidikan yang sampai pada kesimpulan itu memiliki alasan atas dasarnya sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa filsafat ketuhanan merupakan pemikiran kritis, sistematis, metodis, dan secara mendasar tentang Tuhan. Ia berurusan dengan bagaimana kepercayaan akan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, kemudian apa relevansinya? Relevansinya untuk konteks zaman sekarang adalah agar umat manusia itu mampu mengetahui akan eksistensi Allah dan agar umat manusia menyadari bahwa adanya pandangan yang berbeda-beda mengenai keagamaan yang menyangkut keilahian sehingga dapat memilih jalan hidupnya sendiri. Jika umat manusia memiliki iman kepadanya yang kuat, maka ia percaya bahwa Allah hadir menyertai dalam hidup manusia. Walaupun banyaknya penderitaan yang salah satunya tentu adanya pandemi COVID-19 ini, namun jika percaya akan kuasa Allah, maka segala penderitaan yang ada dapat dijadikan sebuah pelajaran dan menjadi sarana untuk menghadapi segala tantangan, untuk menuju pada suatu kedewasaan dalam hidup. Barang siapa yang percaya akan Allah, maka ia akan diselamatkan. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai pemikiran dari para filsuf dari masa ke masa mengenai paham ketuhanan. Zaman di mana masyarakat kuno menyembah pada dewa-dewa. Zaman di mana Tuhan sudah dikenal dan mampu menjalin hubungan dengan manusia. Zaman di mana eksistensi Tuhan Allah menunjukkan kesempurnaan yang tak terbatas. Zaman di mana adanya rasionalitas dan bagaimana iman seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Zaman di mana pentingnya menekankan konsep beragama dalam kehidupan yang plural atau majemuk. Kemudian kita akan membahas 6 klasifikasi menurut Michael Palmer. Yang pertama, argumentasi ontologis oleh Anselmus yang mengatakan bahwa Allah adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar daripadanya. Jadi, eksistensi Allah tidak dapat disangkal karena memang sungguh ada di dalam dunia nyata ini. Yang kedua, argumentasi kosmologis oleh Thomas Aquinas yang merujuk pada Roma bab 1 ayat 20 tentang keberadaan Tuhan yang dapat dilihat dari yang kelihatan di alam. Selain itu, Tuhan juga merupakan eksistensi pertama dan yang tertinggi, sehingga merupakan pernyataan diri dari eksistensialitas Tuhan yang dapat membantu untuk mengerti realisasi dari hakikat eksistensial dari benda-benda. Yang ketiga, argumentasi teleologis oleh Pale yang mengatakan bahwa alam ini penuh dengan keteraturan. Di balik itu, semua ada pencipta yang maha kuasa dan Tuhan yang menciptakan itu semua tentu ada tujuan tertentu. Yang keempat, argumentasi teologis oleh Hume yang mengatakan bahwa tidak dapat dibenarkan percaya kepada kesaksian bahwa suatu mukjizat sudah terjadi karena bukti untuk hukum-hukum yang seragam dari alam akan selalu menjadi lebih kuat. Yang kelima, argumentasi moral oleh Kant yang mengatakan bahwa manusia wajib bertindak berdasarkan hukum moral
ranah rasio praktis dan ranah teoritis agar mendatangkan kebahagiaan dan harus menerima akan eksistensi Tuhan serta kehidupan kekal. Dan yang terakhir, argumentasi pragmatis fungsional oleh Pascal, bahwa Tuhan adalah Kristen yang benar dan hidup dari kitab suci, bukan Tuhan yang abstrak maupun Tuhan yang filsuf dan sarjana yang jauh. Selain itu, ia mengatakan bahwa manusia bertaruh dengan kehidupan mereka, bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Jika percaya, maka akan mendapat keuntungan yang tak terbatas. Namun, jika tidak percaya, akan mendapatkan kerugian yang terbatas. Dan yang terakhir adalah pandangan pribadi saya tentang paham ketuhanan di masyarakat Jawa yang melakukan ritual sadranan. Masyarakat suku Jawa dikenal sebagai suku terbesar di Indonesia dengan keragaman kebudayaan dan agama, termasuk kentalnya akan ritual tradisi, yang salah satunya itu tradisi sadranan yang merupakan tradisi penghormatan akan leluhur yang masih dilestarikan di perkembangan zaman dalam masyarakat Jawa. Nah, dari sadranan ini dapat dikaitkan dengan 6 klasifikasi menurut Michael Palmer. Jadi sadranan ini termasuk dalam argumentasi ontologis, karena dalam tradisi sadranan, masyarakat Jawa percaya bahwa Allah merupakan objek dari iman religius, dan mereka percaya bahwa Allah hadir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga mereka menggunakan tradisi sadranan sebagai perantara untuk mencapai keselamatan yang datang dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai paham ketuhanan dari perspektif filsafat. Terima kasih dan berkah dalam.